Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah peserta didik kelas 7. Pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021, kita akan melaksanakan pembelajaran BDR pekan kelima. Pada kesempatan ini kita dengan materi yang baru setelah pekan sebelumnya kita membahas tentang ilmu pengetahuan. Anu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas ilmu tajwid, yaitu nun mati, sukun atau tanwin. Dengan dibahasnya ilmu tajwid ini, semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Materi tajwid ini ada pada materi kita harus hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Itu juga semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sekalian, tujuan pembelajaran dari materi ini diharapkan kalian semua dapat memahami hukum tajwid, izhar, dan ikhfa. Yang kedua, dapat menyebutkan huruf izhar dan ikhfa. Ketiga, dapat menyebutkan contoh kalimat hukum izhar dan ikhfa. Yang keempat, dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian tajwid ada yang tahu nggak anak sekalian? Wah, benar sekali. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran supaya baik dan benar. Membaca Al-Quran harus tartil, artinya kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Hukum menuntut ilmu tajwid diantaranya itu adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Artinya kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang telah memenuhi syarat. Anak sekalian, macam-macam orang tentang membaca Al-Quran. Yang pertama, ada orang yang tahu tajwidnya tapi tidak bisa mempraktikannya. Ini sayang ya, tahu dia itu tajwidnya, tapi dalam praktikannya dia tidak tahu. Yang kedua, ada orang tidak tahu ilmu tajwidnya tapi membaca Al-Quran benar sesuai tajwidnya. Ini alhamdulillah ya. Selanjutnya ini ada orang yang tidak tahu tajwidnya, tidak juga bisa membacanya. Nah ini sedih ya. Tapi bagi kalian yang masih belum paham tajwidnya, belum bisa baca Al-Qur'annya, tetap semangat dalam belajar membaca Al-Qur'an. Yang selanjutnya ada orang yang tahu tajwidnya dan sekaligus bisa mempraktikannya dalam membaca Al-Qur'an. Nah ini lebih utama ya. Lebih baik, lebih utama lagi ketika bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anu sekalian, dalam hal ini kita ke materi seperti tadi Bapak sudah sampaikan akan membahas tentang nun mati atau sukun atau tanwin. Itu seperti yang ketahui bersama ada 4 hukum. Yang pertama idhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham, yang keempat iqlab. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 2 macam hukum nun mati, yaitu izhar dan ikhfa. Yuk kita bahas sama-sama. Izhar artinya apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf hamzah atau alif, ha, kha, ain, ghin atau gha, kemudian ha. Nah, contoh idhar ini ada min aktor. Jadi nunnya dibaca jelas, min. Di sana huruf idharnya apa? Alif. Kemudian rogo dan haisyu. Nah, rogo dan itu idhar, dibaca jelasnya ada tanwin menghadapi ha. Kemudian sawaun alaihim. Nah, kalau bacaan itu dibacanya jelas karena tanwin menghadapi ain. Dan contoh idhar selanjutnya ada tahtiyahal anhar.
Nah, ini juga nunnya dibaca jelas, yaitu karena nun mati menghadapi ha. Nah, baik, kita selanjutnya ke ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf berikut, maka nun sukunnya dibaca samar. Apa itu huruf ikhfanya? Ya, inilah ta, sa, ja, da, za, za, sin, sha, so, zo, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, ada berapa ya? Itu kita bisa lanjutkannya. Contoh ikhfa. Di antaranya contoh ikhfa sebagai berikut. Baik, di sini ada bacaan antangfudu. Maaf, antangfudu. Nah, ini kita tekankan, kita samarkan itu tentang nun mati menghadapi ta. Kemudian nun mati menghadapi fa, ya, dibaca itu ikhfa. Yang kedua, wa ma unzila. Di sana juga dibacanya ikhfa karena nun mati menghadapi za. Ya. Contoh selanjutnya, min qablika. Nah, di sini juga nun mati menghadapi qaf, ya. Min qablika. Contoh selanjutnya, kulli syai'in qadir, syai'in. Nah, itu tanwin menghadapi qaf, ya. Dibaca juga ikhfa. Selanjutnya, in kuntum shodiqin. Ini dari in, kan nun mati menghadapi kaf, ya. Kemudian nun mati menghadapi ta. Tadi in kuntum. Nah, contoh yang terakhir yaitu min duni, yaitu nun mati menghadapi da. Itu juga dibaca ikhfa. Itu hanya sekedar contoh saja. Boleh kalian nanti lihat, cari masing-masing di Al-Quran, ya. Alhamdulillah, PDR PABP pekan kelima telah selesai. Jangan lupa untuk membuat catatan. Pastikan kalian mengerjakan soal evaluasi. Jangan lupa untuk selalu sabar dan istiqomah sholat wajib 5 waktu, supaya kita tetap bahagia. Pekan depan kita akan melanjutkan materi tentang materi ilmu tajwid, yaitu hukum nun mati atau tanwin dengan idgham dan iqlab. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.